Dan menurut saya ini adalah satu album yang utuh gitu. Karena dari cover, konsep, terus lagu ke lagu, dia punya ide besar yang jelas, yaitu bagaimana kita menghadapi kehidupan gitu setelah mencapai usia 20. Suasananya tuh kayak kita lagi merenung di kamar tidur gitu malam-malam gitu kan, tetap utamain kualitas vokal dia. Terus kalau ada jeda interlude untuk musik, itu bukan untuk menikmati musiknya ya dari skillnya atau apa, tapi sebagai ruang kosong bagi kita untuk merenung dan berkontemplasi. Dimulai dengan suara-suara denting piano, lalu ada suara orang lagi nyanyi happy birthday gitu kan, tapi dibawakan dengan cukup glam. Ulang tahun bukan dianggap gitu sebagai satu hal yang menyenangkan, tapi kayak satu ruang bahwa habis ini mungkin kita bakal bertemu kematian, habis ini mungkin hidup bakal lebih berat atau makin absurd begitu. Kita nggak merayakan ulang tahun itu sebagai sebuah kegembiraan. Justru ulang tahun tuh kayak orang-orang lain menyanyikannya dengan gembira, tetapi di diri kita sendiri gitu, yang diwakili oleh suara pianonya itu. Dia ngomong bahwa wah ini kayak hidup bakal makin keras seperti habis ini gitu. Rasanya seperti membaca Albert Camus ya, kalau ya hidup ini absurd, nggak jelas apa tujuannya, dan apa yang membuat makin absurd adalah kematian, yang mana sekali kita mengalami kematian mungkin kita nggak akan bisa mencobanya lagi gitu. Dan kayaknya ini adalah album ulang tahun yang bisa didengarkan oleh banyak orang pada usia berapapun akhirnya. Judulnya adalah Kanyaah, atau dalam bahasa Sunda artinya kesayangan, seperti denger cinta pertama kita. Dan kalau Nadine Amiza sendiri di albumnya ngomong bahwa itu lagu untuk bundanya, walaupun kayaknya ketika kita dengar pun ini bisa kita sampaikan ke siapapun yang mungkin merupakan orang-orang yang menjadi penguat ketika kita lemah itu. Oh, masih ada tempat kita untuk berpijak, ruang untuk bisa takut, bersedih, menangis. Di track kedua kita dikasih rasa hangat lagi gitu, bahwa kita masih bisa menyerah, dan itu bukan menjadi lemah, itu hal yang biasa lah dalam kehidupan kita gitu. Paman Tua. Lagu Paman Tua ini ya, dia ngomongin di sini tuh bagaimana orang tua lelaki itu ya, entah itu paman, bapak atau kakek, bagaimana dia bekerja, lelah. Dan kalau kita dengar ini ya, rasanya tuh semacam mendengar Ebit GAD yang ayah, atau mungkin Iwan Fals yang ibu gitu. Nadine di sini membawakannya dengan lebih simple dan lebih soft gitu. Katakanlah ini sebuah lagu untuk berterima kasih kepada mereka gitu. Jadi kalau kita kangen gitu atau rindu dengan orang tua, ini lagu yang cukup cocok, walaupun emang nggak dalam-dalam amat gitu. Kereta ini melaju terlalu cepat. Dia ngasih metafor itu bahwa kereta itu sebuah kehidupan. Mau kamu itu duduk atau ngapain di kereta gitu, mereka bakal tetap melaju sesuai relnya, itu nggak bisa kamu kendalikan. Itu satu-satunya yang bisa kita kendalikan kayaknya cuman benak kita sendiri gitu. Ada ketidaksiapan Nadine ya, kayak dia nggak terima gitu dengan apa yang ditawarkan, dengan hidup yang mungkin nggak bisa kita kendalikan gitu. Aduh, habis ini mau ngapain? Ini salah satu lagu favoritku di album ini ya, ketimbang 3 track sebelumnya. Ini memberi pesan yang lebih kuat bahwa kita ya hidup cuma bisa dijalani dengan pasrah aja gitu. Track kelima ini kataku membuat kita jadi tahu bahwa ya ada kekuatan dari kehendak kita untuk hidup itu. Ketika kita udah dewasa, jangan bilang ini adalah suatu akhir itu, tapi ini adalah satu awal untuk mungkin menghadapi hidup dengan cara yang lain itu. Dan yang asik adalah cara dia ngomongin mati. Dia dalam chorus ngomongin mati berkali-kali ya. Kematian di sini akhirnya bukan sebagai sesuatu yang ditakutin itu. Mati ini harus kita sambut ketika kita beranjak dewasa, entah seperti apa caranya. Apalagi kalau kita dengar di akhir lagu itu ada tambahan suara trompet, itu jadi kayak oke, kita bakal mati lebih cepat ketika kita berulang tahun, tapi mau nggak mau itu yang harus kita sambut. Track ke-6 ini judulnya Bertaut. Enak banget ya emang, karena aku rasa kita bisa dengerin lagu ini sambil nusel-nusel di pangkuan ibu gitu kan. Selama ini apa yang kita lakukan mau nggak mau adalah proses mirroring kepada orang tua kita, itu sebagai institusi pertama yang kita temui dalam kehidupan. Dia tuh bisa ngomongin bahwa hidup itu bajingan, dan cara ngomong bajingan itu disampaikan dengan cara yang sosok akan-akan kita ngomong hal yang banal ke orang tua kita. Padahal bisa aja kita ngomong bajingan tuh langsung ditamparkan mulutnya itu. Kita rasa kita semua bisa ngomongin hal yang serupa ya ketika kita punya
ibu dengan cara yang Nadine Amiza sajikan. Mungkin karena itu banyak juga orang yang merasa ada kelindahan atau keterpautan antara dirinya dengan orang tuanya melalui lagu ini gitu. Lagu ketujuh ini judulnya Taruh. Rasanya ketika denger ini kayak kita lagi ngobrol sama teman lama gitu, terpaut pada kita dalam memori-memori masa kecil dan kita ingin mengenangnya lagi, gimana kita menolak kedewasaan dan berperilaku ceria seperti halnya anak-anak. Zarathustranya Nietzsche, dia kan pernah bilang bahwa salah satu tahap paling mulia bagi manusia bukan menjadi orang yang menurut atau menjadi orang yang melawan apa yang ada di dunia, tetapi yang paling mulia menurut Nietzsche adalah menjadi anak-anak gitu, yang tetap menikmati dunia sebagaimana adanya gitu. Kita nggak sok-sokan untuk selalu afirmatif atau selalu negatif dalam artian menentang, tapi ya kita bermain-main, berdansa dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Itu yang aku rasakan dari spirit lagu Taruh ini gitu. Dia ngomong bahwa hancur bakal lebih mudah ketimbang bertahan. Adalah satu hal yang ku pelajari sejak kecil, bahwa ketimbang menentang harus deras dari serapah, makian, dan cinta yang keruh gitu kan, dan akhirnya terpaksa pasrah dan hancur. Bertahan jauh lebih susah ketimbang melawan ataupun pasrah. Itu kan mirip dengan salah satu lagu sahabat saya, Senar Togok. Dia pernah bilang bahwa ternyata cinta yang paling liar itu bukan perkara mengejar, tapi cinta yang paling liar adalah bertahan. Ini yang menarik dari Nadine, walaupun di chorus sendiri dia kayaknya cukup laki-laki ya, bahwa tapi kita punya kita yang akan melawan dunia. Kamu tuh katanya tadi ingin bertahan, menikmati dunia sebagai kanak-kanak, tapi tiba-tiba ngomongin melawan dunia. Cukup mirip dengan apa yang dikatakan Taylor Swift di lagu Cardigan ya. Anak kecil tahu apa sih tentang politik dan segala macamnya, and so on itu. Ya sekecil apapun kita di mata dunia, kita masih punya harapan mungkin. Salah satu lagu yang katakanlah cukup bagus tuh ketika ya, kita nggak banyak ngomong, tapi di sana kita bisa membayangkan sesuatu. Ketika dengerin Cermin itu rasanya kayak kita lagi mungkin pakai sarung atau daster gitu kan, jongkok bercermin gitu kan di depan lemari itu sambil merenungkan tentang hidup kita. Ternyata kita tuh lemah, melihat diri sendiri tuh yang makin lama makin berjumpa dengan nestapa gitu. Yang menarik adalah verse 1 dan verse 2 itu membawa energi yang cukup berbeda, membawa kita ke satu fase yang awalnya tuh sangat gelap ke hal yang lebih ceria, bahwa seharusnya ya kalau kita lagi stres atau apapun itu, kita harus menjadikan diri kita tuh sembuh. Kita menatap itu bukan hanya untuk meratapi nestapa kita itu, tapi untuk nantinya, aku harus tersenyum beranjak menikmati keterpurukan kita sambil menjalani hidup selanjutnya gitu. Apakah ini lagu yang kontemplatif? Ya, cukup kontemplatif ketika kita mungkin lagi dalam keadaan yang down, terus dengerin lagu ini ya. Ada satu pesan di akhirnya bahwa, kita harus tetap menjalani hidup dengan senyum yang lebih lebar. Ini lagi-lagi lagu sedih. Lagu Mendara ini kayak lagi ngasih pesan ke mungkin orang yang pernah dekat dengan kita, atau bahkan mantan yang pernah kita sayangi, sayang sekali nggak bisa kita ketemui lagi. Kalau dua orang saling merindukan tuh pertemuan paling romantisnya ada dalam doa. Begitu pula yang dikatakan oleh Nadine ketika berpisah sama mantan. Satu hal yang katanya bikin dia menangis ketika mendengarnya adalah ketika saya bilang bahwa seenggaknya aku tetap mendoakanmu. Dan kayaknya lagu Nadine ini cocok ya untuk dibawakan sebagai sebuah perpisahan yang indah, bahwa ya walaupun kita secara raga nggak akan pernah bisa ketemu, sukmaku akan terus mendoakanmu. Maaf tuh nggak cukup kok. Atau aku mungkin udah nggak butuh yang namanya maaf itu. Cuman peluk-peluk dalam bentuk doa yang aku butuhkan selama kita berpisah itu. Entah bisa bertemu atau enggak ya, nggak tahu. Ketika masuk ke album ini dinyanyikan dengan syarikat idola remaja SIR itu, ngomongin tentang pertemuan dan perpisahan itu. Setiap ada pertemuan selalu ada perpisahan, dan Nadine mengiyakan itu. Dia mengawalinya dengan kesendirian, itu langsung dikasih kolaborasi oleh SIR yang membuat kayak ini pertemuan antara satu suara dengan suara lainnya, menjadikan bahwa ada pertemuan di alam antara langit dengan bumi atau antara awan dengan daratan ya. Akhirnya bertemu itu udah cukup gitu loh, nggak bisa kita bersama terus-terusan. Outro-nya cukup menarik karena awalnya itu penuh musik, terus ramai, terus ditutup dengan suara Nadine sendiri gitu. Jadi
secara musik pun ini sangat sinkron dengan lirik yang dia bawa gitu. Sepi, ramai, terus sepi lagi. Jadi sorak-sorai ini, soraknya ada di tengah-tengah lagu ketika SIR ikutan nyanyi. Aku bisa ngomong ini album yang bagus itu. Di sini dia nggak ngasih musik yang daki-daki yang aneh-aneh. Musiknya simple, bisa membuat kita mendengar tanpa perlu banyak berpikir atau membuat telinga dan otak kita lelah itu kan. Jadi hal-hal yang banal pun bisa menjadi hal yang baik. Itu yang disampaikan Nadine dalam album ulang tahun itu. Yang populer belum tentu buruk dan orang-orang bisa menerima, itu udah cukup gitu. Yang biasanya cukup yang sedang-sedang aja lah, dangkal-dangkal aja. Tapi ketika kita mau mengontemplasikannya, ada ruang untuk itu.